Cek. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Insya Allah kayak gini tiap hari ya, tapi 15 menit doang, 15 menit aja. Jamnya random, sesuka saya aja. Terus saya menerima curhatan dari teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya teman-teman. Kalau nggak bisa jawab atau nggak mau jawab, mohon dimaafkan. Yuk, udah ada yang ngacung, Mas Muhammad Fadil. Yuk. Cek. Oh, kedengeran ya? Yuk. Kedengeran nggak? Kedengeran. Mau nanya, ini kan saya lihat ada beberapa seller yang apa sih, yang iklan di GMV, yang GMV Max House, dia tuh tiap malam dia tuh ngeriset lagi dari 5.000, terus nanti perlahan 10.000 lagi naikin. Apa bedanya kayak gitu sama cara ini langsung budget 1 juta sehari gitu loh? Apa penyerapan lebih maksimal atau gimana? Itu sih. Yang itu gaya Meta ya sebetulnya ya. Gaya Meta kayak gitu. Sebenarnya Shopee udah ada fiturnya, cuman masih belum terlalu bagus, namanya budget dinamis, masih belum begitu akurat. Itu untuk efisiensi aja sih sebetulnya. Jadi kalau main kayak gitu lebih aman. Karena kan kita nggak mungkin tiap hari hari bagus ya. Ada hari-hari jeleknya. Nah, itu di hari jelek budgetnya terpantau. Itu aja sih lebih aman. Kalau lebih gacor kayaknya enggak juga sih. Cuman lebih aman dari sisi penggunaan budgetnya, Mas. Oh, berarti nggak ngaruh ke traffic ya? Jadi penyerapannya lebih maksimal gitu mungkin. Penyerapan lebih maksimal. Iya. Ya harusnya enggak dong ya. Kalau misalkan 5.000, yang kayak gitu kan misalkan 5.000 dulu, sampai siang nggak ada orderan kan dia nggak tambahin ya. Berarti nggak maksimal dong trafficnya. Oh gitu. Berarti sama aja caranya ya dengan 1 juta dibanding 5.000 sehari gitu. Ya nggak sama aja juga. Lebih safety aja. Oh, lebih safety gitu. Lebih safety, betul. Oke. Udah, thank you Kang. Terima kasih Kang. Nah, itu ada fitur baru Big Seller, mau kayak gitu rencananya. Kalau sekarang saya tidak melakukan, tapi kalau Big Seller jadi launching itu dan bagus, saya mau pakai. Itu kalau yang main Meta saya tahu banget lah, namanya automated rules. Itu efektif banget sih sebenarnya mah untuk aman budget. Oke, lanjut Mas Odo Aca, yuk. Halo. Yuk, halo Mas Odo Aca, yuk. Ya, ini saya mau nanya Kang, ini saya ngelihat dashboard iklan saya. Kemarin kan saya masuk ke ekspor ya untuk Flexi. Terus di sini dia disuruh ngisi saldo. Emang gitu ya Kang? Ini saya baru pertama Kang. Punya pengalaman atau gimana Kang? Saya belum cobain tapi baca-baca singkat iya katanya isi saldo untuk iklan khusus di Malaysia misalkan. Tapi saya belum nyobain Mas Odo. Itu kan kayak gitu ya yang saya baca-baca. Ternyata bisa bayar pakai rupiah. Terus nanti ditembak ke negaranya itu. Iya betul. Itu oke. Sip. Udah? Ya udah. Sip, thank you Mas Odo. Tapi maaf saya belum pernah coba jadi no comment. Yuk Mas Muhammad Yusuf, sama-sama. Halo. Yo, halo. Yo, Mas Gani mau nanya nih, selain parameter kan PR saya untuk sekarang itu dari CTR-nya jelek sekali Mas. Selain dari foto produk, judul dan pricing, ada parameter lainnya kira-kira yang harus diotak-atik atau monitor dulu Mas? Faktor hoki dalam tanda kutip. Saya malah nyangkanya ke apakah udah nggak tren lagi gitu produknya atau gimana? Soalnya udah maksimal banget dari optimasi. Ya cek aja di Google Trend, ya nggak? Kalau untuk sekarang Mas kan iklan manual udah nggak ada. Dulu kan kalau riset kata kunci dari iklan manual itu bisa. Nah kalau sekarang dari di mana gitu Mas? Ada cara lain nggak? Ada di iklan toko. Iklan toko manualnya masih ada. Oh iklan toko masih ada Mas. Masih ada. Oke? Oke Mas, nuhun siap. Siap, alhamdulillah. Yuk lanjut. Mas Cari Satus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau nanya nih Kang. Kan saya ini ada 4 produk di satu toko itu hitungannya rame semua lah ya. Nah,
ada 4 produk tuh, yang 3 produk tuh hitungannya stoknya udah susah lah Kang. Nah, ini kalau menurut Akang, saya iklan GMV Max, yang 3 produk ini kan niatnya, ini saya jeda aja atau budgetnya saya batasin, biar saya fokus yang 1 produk yang stoknya masih banyak. Sarannya gimana Kang? Susah atau nggak akan produksi lagi atau nggak akan impor lagi? Masih dijahit. Saya fashion ya. Masih belum ready gitu. Diupayakan. Kalau dijeda gimana Kang? Bakal ngaruh banget nggak? Ngaruh banget. Momentum soalnya kita jual di Shopee itu momentum. Iya, soalnya barangnya nggak ada sih. Saya juga malah takut kena penalti. Masih proses. Menurut saya ya, lebih bisa diulik si operation alias si produksi daripada si iklan. Karena kalau si iklan nanti momentumnya hilang, aduh mau nangis darah juga susah. Oh iya. Resiko penalti ya pasti ada lah, ya nggak apa-apa, lebih baik dihajar aja, tetap normal aja sambil diulik-ulik entah gimana caranya dari sisi operationnya, dari sisi produksinya. Penalti nggak apa-apa Kang? Maksudnya telat kirim. Maksudnya telat kirim tuh daripada, kalau menurut Akang ya, daripada iklannya saya jeda nih, saya kan takut jadi apa kayak pengirimannya jadi telat-telat kan ya, akhirnya kan kena penalti. Untuk opsi itu apa mending saya apa tadi? Yang tadi kan iklannya yang tak jeda, apa mending iklannya tetap jalan tapi kirimnya telat nggak apa-apa? Kalau di antara 2 itu mending yang kedua. Yang mana Kang? Yang tadi yang kedua, yang tidak dijeda. Yang nggak dijeda ya? Iya, di antara kedua itu mending yang kedua. Barusan tak jeda nih, aktifin aja langsung ya? Aktifin aja, kalau mau direm dikit lah. Jadi yang biasanya misalkan nyedot 500 sehari misal ya, rem lah jadi 300 sehari. Oh, dibatasin ya? Biasanya saya kan udah pakai ROAS nih, makanya nggak tak batasin apa nominalnya. Mending biar aman sih dibatasin dulu sih bijaknya ya. Oke gitu. Kalau dibatasin nggak apa, maksudnya kedepannya nanti batas apa nominalnya tak ilangin, nggak ngaruh banget ya? Kalau kayak gitu gimana? Nggak, aman sih. Masalah budget nggak ngaruh-ngaruh amat ke performa. Soalnya saya takutnya budgetnya kan seumpama ya, tadinya tak terbatas nih di ROAS. Terus saya batasin tiba-tiba cuma 10.000. Lah besoknya pas udah ready tak ini lagi, bakal ngaruh banget nggak ya? Nggak ngaruh-ngaruh amat. Nggak ngaruh-ngaruh amat ya, mending gitu hari ya mainnya ya. Batasin budget aja ya. Tapi jangan 10.000 amat kalau ini. Oke Kang. Sip, makasih. Yuk, alhamdulillah. Lanjut, Mas Helmi Sugara. Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kan dropshipper ya Kang. Kalau misalkan Akang biasanya kalau yang toko ternak itu ngambil dari satu toko itu, kalau dropshipper kan otomatis harganya kita nggak bisa naik ya. Nggak bisa, maksudnya bisa naik sih, cuma mungkin pasti sejajar lah, pasti persentase keuntungan ke kitanya jadi kecil. Nah biasanya Akang ngambil berapa persen sih kalau misalkan di produk fashion gitu Kang? 2 kali lipat. 2 kali lipat dari HPP. Oh itu, jadi patokannya 2 kali lipat HPP udah kelihatan lah gitu kalau satu toko gitu kan? Ya, kalau saya nggak apa-apa, lebih mahal dari supplier, peduli amat, lebih baik jualan orang jualan sama sekali. Kalau saya ya. Oke. Itu aja sih Kang. Siap. Assalamualaikum. Salam. Yuk Mas Pastison. Ya, halo Kang. Halo. Saat ini gini Kang, mau curhat nih. Saat ini saya ngiklan yang GMV Max yang ini Kang, apa? Yang di apa namanya? Kan yang masing-masing produk sama yang di apa sih Kang namanya? Maaf. Kamu nanya. Fitur yang ini Kang. Jadi ada semua produk diiklanin gitu loh Kang. Oh, iklan otomatis. Oh bukan. Di apa ya, sebentar saya agak lupa nih namanya. Pokoknya yang semua produk diiklanin semua. Nah itu saya coba iklan itu, cuman bukan apa iklan ya, otomatis namanya. Iklan otomatis bukan otomatis Kang, apa ya, kayak milih misalnya yang ABC terus nanti jadi satu produk diiklanin bareng gitu loh. Iklan grouping.
Oh iya, grouping ads ya namanya, grouping iklan. Ya. Nah, grouping ads itu saya ngiklanin di saat ini masih semua produk dalam satu grup. Nah, apakah baik seperti itu atau misalnya per kategori produk ini per satu grupnya gitu. Jadi ada misalnya ada 5 kategori ya 5 grup ad gitu. Terima kasih Kang. Oke, soal grouping saya belum pernah coba langsung ya. Lagi eksperimen juga. Cuman Mas Sony udah nyobain dan saya lihat hasilnya juga. Lebih bijak bukan dibagi per kategori, tapi dibagi per performanya. Jadi kalau misalkan meskipun kita pricing-nya sama kan performanya beda-beda. Karena misalkan sama-sama main kaos, ini kaos anak perempuan, kaos anak laki-laki. Kaos anak laki-laki dia kesetimbangan ROAS-nya misalkan di 5, kita gabungin sama kaos anak perempuan yang misal kesetimbangan ROAS-nya tuh di 9. Itu kalau digabungin jadi nggak bagus. Jadi harus geng 9 aja, geng 5. Itu yang saya lihat yang berhasil. Nah, ngitungnya gimana? Emang jelimet itu. Nah, itu ada di Mas Sony Kurniawan. Japri aja beliau. Itu, Mas. Oke. Makasih, Kang Doni. Iya, siap. Makasih, Kang. Yuk, terakhir Mas Asraf, Afif. Tuh, Mas Asraf. Mas. Nah, nih. Jangan susah-susah ya. Jangan susah, Mas. Ya, Mas. Paling cuma ini ya, Mas. Kan kita kan dalam kita menentukan ROAS kan paling ya seoptimal ya. Pada dasarnya kan itu kan. Yang paling optimal kita set ROAS-nya. Misalkan, ROAS 6, udah optimal. Oke lah gitu. Nah, oke. Misalkan anggaplah udah berjalan. Nah, karena, tapi kita naikkan setiap hari itu, bukan setiap hari, misalnya ya setiap minggu terakhir itu kita naikkan mungkin 0,5. Sampai memang itu performanya mentok. Karena kan saya lihat nggak tahu ya beberapa suhu yang ya kita bilang lah bukan suhu mentorjopi ya. Jadi kan misalnya banyak di luar sana yang entah apa lah caranya yang memang mungkin saya nggak tahu lah salah dari mana ya. Tapi dinaikkan sampai mentok. Misalkan optimalnya udah di 6 tapi naikin ke 10 kan. 10 itu kan rata-rata kan biasanya kan jadi bahan flexing orang. Oh, ROAS 10, ROAS 15 sampai mentok gitu. Kalau menurut Akang nggak itu bijak atau gimana tuh ya? Ya, susah pertanyaannya. Satu, saya tidak melakukan, jadi saya nggak tahu secara langsung ya. Tapi yang saya lihat, yang melakukan itu, kayaknya fokusnya terlalu fokus di iklan. Dan sekarang gampang banget iklan tuh teman-teman. Jangan sampai teman-teman fokus di hal yang salah. Karena kalau terlalu fokus di iklan, zaman sekarang, karena Mas Asraf misalkan udah join Shopee 3 tahun, sama orang yang kemarin baru jualan, itu levelnya sama di mata iklan. Jadi seakan-akan jago, padahal nggak jago. Padahal sama aja. Jadi kalau saya tidak melakukan gara-gara itu, malah jadi kita yang digawein sama iklan, padahal sekarang sudah mudah. Success story-nya ada yang berhasil kayak gitu. Tapi itu memang trennya lagi naik. Kayak Agustusan kemarin, saya melakukan itu juga, tapi nggak pelan-pelan banget. Seminggu saya tambah, achieve terus. Tapi alasannya bukan karena saya tambah, tapi karena memang trennya lagi naik aja. Itu paling komentar saya, Mas Asraf. Oke? Baik, Kang. Itu ya. Sip. Mungkin kurang menjawab, tapi saya itu pengalaman saya aja. Sip, thank you teman-teman. Insya Allah besok lagi 15 menit aja, tapi jamnya random. Jangan lupa lagi open batch bootcamp ternak toko ya, batch 11. Kita tinggal 2 batch lagi sebelum panen raya Lebaran. Jadi kalau mau ikutan panen raya Lebaran di Sindikat Dropship, nah tinggal 2 kesempatan lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.